lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan, artinya untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut, seperti yang dikehendaki perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari pertama, pelanggan, yaitu pembeli produk perusahaan yang meliputi pasar konsumen, pasar bisnis, pasar reseller, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Pasar konsumen terdiri dari individu yang membeli produk atau barang untuk dikonsumsi sendiri. 2. Marketing intermediaries atau yang disebut dengan perantara pemasaran, yaitu perusahaan-perusahaan yang membantu produsen untuk mendistribusikan, menjual, dan memproduksi produknya kepada pembeli akhir. 3. Supplier, yaitu salah satu penghubung penting dalam sistem pembelian nilai kepada pelanggan perusahaan. 4. Kompetitor atau yang disebut dengan pesaing. Ada 3. Yang pertama, perusahaan yang memproduksi barang dan atau harga yang relatif sama seperti pesaing Honda adalah Yamaha. Yang kedua, perusahaan yang bergerak pada industri yang sama seperti perusahaan Honda bersaing pada semua perusahaan mobil. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen yang sama seperti pesaing Honda bukan hanya bersaing pada perusahaan mobil, tetapi juga bersaing pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan umum yang lebih besar yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi lingkungan mikro. Lingkungan makro pemasaran merupakan elemen yang tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan akan selalu beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan makro. Yang termasuk dalam lingkungan makro diantaranya yaitu yang pertama, lingkungan demografis. Pada dasarnya, demografi mempelajari tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan statistik lainnya. Atau dengan kata lain, demografi merupakan studi statistik tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Lingkungan demografi merupakan kepentingan utama yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran karena lingkungan ini melibatkan orang-orang dan orang-orang membentuk pasar dengan cara memiliki uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membeli. Oleh karena itu, pemasar harus memahami dan selalu memantau perkembangan demografi baik dari jumlahnya yang terkait dengan penyediaan produk, jenis kelamin dari penduduk yang membutuhkan produk yang berbeda, sehingga pemenuhan pasarnya juga berbeda. Faktor umur penduduk juga sangat menentukan dalam proses pemasaran, terutama dalam penyediaan produk yang sesuai dengan tingkatan umur yang ada. Karena pada dasarnya, pada setiap umur akan memiliki selera yang berbeda, di mana selera merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan dari penduduk. Yang pasarnya ditujukan pada remaja tentunya berbeda dengan produk yang ditujukan pada pasar orang tua. Oleh karena itu, perusahaan atau produsen perlu mengadakan penyesuaian atau perencanaan yang akan dibuat terhadap faktor demografi ini. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran. Faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi aktivitas pemasaran berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Nilai tukar dalam negeri menurun, maka biaya untuk mendatangkan
bahan baku akan jauh lebih besar. Inflasi juga akan mendorong semakin tingginya tingkat harga. Menurunnya pendapatan real mempengaruhi nilai tukar mata uang asing dan sebagainya. Nilai tukar mata uang ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap produk. Jika tingkat bunga meningkat, pemasar akan kesulitan dalam penggunaan kredit atau pembiayaan yang tertunda untuk meningkatkan penjualannya. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya dibentuk oleh lembaga-lembaga atau kekuatan lain yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Umumnya, nilai sosial budaya sulit untuk berubah, namun tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran nilai sosial budaya. Oleh karena itu, pemasar harus selalu mengikuti perubahan tersebut sehingga dapat menciptakan dan menyediakan produk yang sesuai dengan perubahan akibat adanya pergeseran sosial budaya. Lingkungan yang keempat yaitu lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dibentuk oleh adanya hukum, lembaga eksekutif atau pemerintah, dan lembaga lainnya yang sifatnya bisa mempengaruhi dan membatasi aktivitas pemasaran. Bahkan adanya politik bisa menciptakan peluang bisnis baru. Peran pemerintah dalam ranah politik biasanya karena kebijakan dan peraturan yang mereka tetapkan. Yang kelima yaitu lingkungan teknologi. Teknologi sangat berpengaruh besar terhadap pola kehidupan konsumen. Setiap teknologi baru akan menggantikan teknologi lama yang kurang diminati atau bahkan yang sudah tidak diminati oleh konsumen. Karena perubahan teknologi selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, pemasar harus selalu mengikuti perubahan tersebut, sehingga pemasar harus selalu memperhatikan perkembangan yang terjadi agar perusahaan tidak ketinggalan dengan perusahaan yang lainnya. Bagi perusahaan yang tidak mengikuti perubahan teknologi akan bisa kehilangan kesempatan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam. Lingkungan alam dapat melibatkan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh pemasar. Pemasar harus mewaspadai dengan adanya ancaman dan peluang yang berhubungan dengan lingkungan alam, termasuk berkurangnya bahan mentah, meningkatnya populasi, biaya energi yang tidak stabil, dan gerakan hijau yang bergerak atau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Kesimpulan dari lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran dapat diartikan sebagai pelaku dengan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran guna membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran mikro tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para pemasok, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan pemasaran makro berkaitan dengan kekuatan demografis, ekonomi, politik,